Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan menunjukkan bahwa panel surya yang saya punya ini mengalami shading atau terhalang oleh benda sehingga tidak full terkena matahari. Ini jam 10 ini, dan hari ini cerah, mataharinya terik ya. Ini bisa dilihat, tapi karena panel surya saya mengalami shading ini sekitar 30%-nya mungkin ya. Jadi ketutup sama toren penampungan air, dan ini sangat mempengaruhi terhadap produksi daya. Kita cek di bawah di meteran MT50-nya. Efek shading tadi mengakibatkan produktivitas dari energi berkurang. Jam 10 ini hanya masuk 21 watt. Seharusnya sudah bisa produksi di atas 200 watt. 27,5 volt. Input 0,6 ampere masih. Inilah ruginya jika panel surya kita yang kita pasang mengalami shading, jadi produktivitasnya tidak maksimal dan mengakibatkan kerugian daya seperti ini. Dan ini menjadi tugas tambahan lagi, sehingga mungkin harus merubah bracketnya atau mencari solusi lain supaya panen energinya masih bisa dimaksimalkan meskipun sudah menggunakan solar tracker. Kalau kondisinya seperti ini, maka produktivitas daya atau energi dari panel surya sangat-sangat berkurang, sangat-sangat jauh sekali. Yang seharusnya jam 10 udah bisa menghasilkan ratusan watt, ya baru dapat 0,06 kWh. Harusnya sih pasti sudah di 10 atau 15 kWh nih jam segini nih. Itu adalah efek shading atau bayangan yang terjadi di panel surya. Kalau kita masang terus separuhnya tertutupi oleh bayangan pohon ataupun bangunan dan lain-lain, maka produktivitas energinya jauh sangat berkurang, hanya 22 watt. Rugi banget nih kalau punya panel banyak tapi kena shading kan, jadinya sedikit sekali energi listrik yang didapatkan. Meskipun hari ini mengalami shading, tapi hasilnya bisa kita lihat 0,91 kWh. Jadi panasnya itu di sore hari, sehingga panel masih bisa produksi secara maksimal di sore hari. 0,91. Kenapa panel surya tidak bisa maksimal memproduksi energi saat modul mengalami shading atau efek bayangan pada sebagian atau seluruh permukaan modul panel suryanya? Saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara kerja modul panel surya secara sederhana. Modul panel surya akan mulai memproduksi energi saat permukaan solar cell terpapar radiasi matahari. Ingat ya, radiasi matahari, bukan panas matahari. Radiasi matahari adalah pancaran energi yang berasal dari proses termonuklir yang terjadi di matahari. Energi radiasi matahari ini berbentuk sinar dan gelombang elektromagnetik. Spektrum radiasi matahari sendiri ada dua, yaitu sinar gelombang pendek dan sinar gelombang panjang. Singkatnya, efek fotovoltaik yang terjadi di solar cell akan mengubah energi radiasi matahari menjadi energi listrik, sehingga modul panel surya akan menghasilkan energi listrik untuk sistem pembangkit
yang kita miliki atau biasanya disingkat PLTS. Kembali di pembahasan awal, kenapa modul panel surya tidak bekerja maksimal saat permukaannya terhalang atau terbayangi oleh suatu benda, pohon, bangunan, dan lain sebagainya. Jadi secara umum, dalam satu papan modul panel surya terdapat beberapa solar cell yang disusun dan dirangkai seri, sehingga hasil voltasenya meningkat dan dapat digunakan untuk sistem PLTS yang kita punya. Saat permukaan solar cell terpapar radiasi matahari, kemudian terjadi efek fotovoltaik dan menciptakan energi listrik direct current. Jadi listriknya itu DC dan dapat digunakan atau disimpan terlebih dahulu pada baterai. Di bagian belakang dari papan modul panel surya biasanya terdapat box hitam yang berisi kabel output serta 3 buah dioda bypass. Apa fungsi dioda bypass tersebut? 3 buah dioda sebenarnya terpasang dengan rangkaian jalur solar cell yang disusun dan dipasang seperti skema ini. Dioda bekerja agar aliran listrik DC dari solar cell selalu berjalan sesuai arah elektronnya dan tidak akan berbalik arah, sehingga dioda bisa dijadikan sebagai sebuah blokade jika arah aliran listrik DC-nya salah. Kemudian apa jadinya jika sebagian solar cell tertutupi atau mengalami shading dan menurunkan energi listrik yang dihasilkan? Yang terjadi adalah dioda bypass akan bekerja menutup jalur aliran energi listrik yang lumpuh dari bagian solar cell yang mengalami shading atau tertutup. Kemudian membypass istilahnya energi dari solar cell lain yang masih bekerja karena bagian lain tidak mengalami shading atau tertutup bayangan. Nah, kalau semua permukaan tertutupi bagaimana? Maka sudah pasti modul panel surya tersebut akan lumpuh total istilahnya, sehingga tidak akan memproduksi energi listrik yang cukup untuk menjalankan sistem PLTS kita. Sebenarnya ada beberapa hal yang perlu diketahui bahwa shading tidak sepenuhnya melumpuhkan sebuah papan modul panel surya kita. Hal ini terjadi ketika beberapa bayangan tidak menutupi seluruh panel surya, dan juga penutupan atau shading tidak terjadi di 3 bagian dari rangkaian seri solar cell-nya. Nah, apa yang terjadi di modul papan panel surya saya adalah kita lihat di bagian sebelah kiri nih. Yang sebelah kiri itu modulnya tertutup semuanya secara vertikal, sehingga modul tersebut lumpuh total dan energi listrik hanya dihasilkan oleh modul yang berwarna hitam di sebelah kanan tuh. Itulah akibatnya kenapa produksi listrik di jam 10 pagi hanya tersedia atau hanya masuk sebesar 20 watt. Jadi jalur panel surya yang di sebelah kiri itu tiga-tiganya terblok oleh bayangan dari toren air, sehingga produksinya itu lumpuh total. Nah, sampai di sini semoga kawan-kawan paham ya. Jadi bayangan di panel surya itu berbeda efeknya antara posisi vertikal dengan posisi horizontal. Semoga video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman yang mempunyai atau memiliki sistem panel surya dan kemudian panel surya tersebut mengalami shading pada jam-jam tertentu. Semoga bisa memberikan sedikit informasi dan bisa memberikan masukan agar mudah dalam memperbaiki arah modul panel surya sehingga bisa memberikan energi listrik yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.